Guys, selamat pagi untuk kita semuanya dimanapun sahabat YouTuber NKRI berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kita kali ini akan mengkaji ya semangat presentasi dari Roy Suryo. Izin saya memberikan tanggapan terhadap presentasi Roy Suryo ya, KRMT Roy Suryo di Rakyat Bersuara, yang begitu bersemangat karena merasa ia memiliki data, memiliki informasi yang benar, yang valid. Tetapi menurut saya tetap saja ya semangat tinggi KRMT Roy Suryo yang presentasi seperti itu ya, yang melecehkan orang lain ya, yang menghina orang lain, itu meruntuhkan semua ya pengetahuan dan kebenaran yang dimilikinya, yang menurut saya arogansi pengetahuan dan kebenarannya itu justru menjadi celah untuk orang mempersoalkan. Bahkan orang tidak mempersoalkan itu semua membuat apa yang ia pahami dan ia miliki sebagai informasi itu tidak harus kita anggap sebagai informasi benar, informasi valid. Karena teman-teman, saya selalu yakin bahwa informasi yang benar, informasi yang valid itu berbasis pada apa yang merupakan kesatuan utuh antara kebenaran sebagai pengetahuan dengan bagaimana kita juga memiliki moralitas dalam rangka kita meyakini bahwa apa yang kita yakini itu benar, informasi itu valid, itu dengan cara kita menyampaikan informasi itu sebenar-benarnya dan mengindahkan apa yang saya katakan sebagai moralitas dalam menyampaikan sebuah fakta atau informasi. Kalau kita tidak bermoral, maka orang sulit juga untuk mempercayainya. Nah, dalam konteks kajian kita kali ini, teman-teman, saya ingin memberikan komentar luapan ya emosi dalam forum rakyat bersuara dalam presentasi sepertinya closing statement dari seorang Roy Suryo ketika ia mencoba meyakinkan publik bahwa ada penulisan nama Ahmad Sumitro SU dengan Ahmad Soemitro ya pakai SOE, itu dua hal berbeda, dan ia mengetahui bahwa putri dari Ahmad Sumitro itu sudah ya memberikan ya tanggapan terhadap Bang Roy Suryo sendiri atau Mas Roy Suryo sendiri ya, KRMT Roy Suryo ya, bahwa penulisan yang benar itu adalah Ahmad Sumitro SU ya. Nah, saya ingin nanti membantah ini semua dengan apa yang dikatakan oleh rektor ya Universitas Gajah Mada eh, yang telah memberikan tanggapan bahwa ada dua versi penulisan dan itu dianggap benar. Artinya Ahmad Sumitro dan Ahmad Soemitro itu sama-sama valid. Nah teman-teman, kita akan bincang ini. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih karena telah turut membesarkan channel ini. Mari dukung terus penguatan demokrasi, santunlah dan beradablah dalam menyampaikan sebuah pendapat, sekalipun itu adalah keyakinan yang kita anggap benar. Teman-teman, kita simak apa yang dikatakan oleh Roy Suryo berikut ini untuk kita semua mendapatkan insight tentang apa yang kita akan kaji bersama-sama dalam kesempatan jumpa kali ini. Yaitu yang soal ini, yang ada Aida, yang ada Aida Greenberry. Ini terakhir aja saya sampaikan. Aida Greenberry itu adalah putri dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, nih ya, tolong perhatikan. Ini berkali-kali saya sampaikan. Skripsi yang kita pegang, saya pegang langsung. Ya, di UGM tanggal 15 April itu adalah seperti ini. Dokter Insinyur benar, karena waktu itu dia masih dokter insinyur. Tapi di covernya itu tertulis nama Profesor Dr. Ahmad Soemitro. Akhirnya apa? Ini lihat, baca, ini Aida Greenberry, ada Aida Asuning Putri. Ini putri dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Saya menemukan
sertifikat atau apa ijazah dia dari kampus kehutanan dari Universitas Gajah Mada. Ditandatangani oleh ayah saya, dekannya Profesor Ahmad Sumitro, pakai U. Nanti ada penjelasannya Mas Aiman, slide kedua. Dia tahu persis apa yang beliau lakukan. Bangga kepadamu ayah. Lihat tanda tangannya Profesor Ahmad Sumitro di sini dan dia di sana. Betul, beda. Dari tanda tangannya saja, kalau orang belajar grafolog sudah akan langsung tahu kalau ini palsu. Udah jelas tarikannya beda, tekukannya beda. Ya kalau ini di sini ada lancip, tidak mungkin di sini ada lengkung. Ini udah jelas. Dulu Raden siapa yang ahli grafolog itu, Mas Aiman yang pernah kita undang, suruh baca ini terus. Ini. Jadi Mbak Aida Greenberry ini, ya, dia mengatakan saya tidak pada tempatnya untuk bicara tentang isu ini. Tapi beberapa orang stop bicara soal Bapak. Finally, kepada semuanya, tolong tulis bahwa nama ayah saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Not Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Ini telak banget ini, udah. Jadi nggak mungkin salah. Ini kecintaan Mbak Aida Greenberry kepada ayahnya almarhum Prof. Sumitro. Beliau juga ada videonya, silahkan ditonton. Punya nama berawalan Su, bukan Oi, ya. Dan ini kebanggaan. Beliau baru saja datang ke Fakultas Kehutanan. Mohon maaf kalau dia pakai bahasa Inggris. Saya pakai bahasa Inggris sosmed sebagai bahasa umum. Jadi artinya apa, Mas Aiman? Dari putrinya sendiri. Dan putrinya ini sekarang punya kakak namanya Mas Amin juga. Kita sudah berkomunikasi bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya yang sempat menjadi dekan di Fakultas Kehutanan itu namanya lah U. Jadi bukan Oi. Jadi jelas palsu dan tanda tangannya palsu. Nah, closing statement saya, Mas Aiman. Mohon maaf, saya malam hari ini, Mas Aiman, Oke teman-teman, kita sudahi nontonnya dan kita lanjut diskusi kita untuk pengayaan dan pendalaman ya terkait dengan apa yang dikatakan oleh Roy Suryo dengan begitu bersemangat. Itu yang saya katakan tadi teman-teman. Sebuah keyakinan tentang kebenaran atau yang dalam ilmu atau filsafat ilmu itu disebut sebagai keyakinan ontologis ya, sesuatu yang tak berubah, sesuatu yang ia yakini pasti benar dan tidak bisa diruntuhkan begitu saja karena ia adalah orang yang berproses mengetahui tentang kebenaran. Katakanlah ya putri Profesor Ahmad Sumitro ya, yaitu Aida Greenberry itu mengatakan bahwa penulisan nama ayah saya itu adalah Ahmad SU ya, Sumitro ya, dan tidak pakai Ahmad Soemitro ya, tetapi Aida Greenberry ya yang kemudian diglorifikasi oleh Roy Suryo ya, dan banyak orang mungkin yang percaya lupa bahwa Ahmad Sumitro ya, entah SU atau SOE ya, itu sudah menjadi pejabat di lingkungan kampus UGM. Sehingga ini perlu dicatat teman-teman ya, sehingga ketika seseorang itu menjadi pejabat di satu matra tertentu atau di satu institusi tertentu, maka terhadap yang bersangkutan itu ya harus juga menjadi bagian dari proses yang ada di kampus itu. Benar bahwa mungkin bahwa penulisan yang tepat nama seseorang itu adalah Ahmad Sumitro. Tetapi ya rektor UGM ya itu juga sudah memberikan pernyataan dan itu resmi ya bahwa ada dua model penulisan dari nama orang ini ya, dan itu diakui sah ya. Jadi ada Ahmad Soemitro dan Ahmad Sumitro ya. Jadi tidak perlu kita berdebat seolah-olah itu prinsip, apalagi institusi seperti UGM sudah ya menegaskan bahwa tidak ada yang bermasalah terkait dengan penulisan nama Ahmad Sumitro atau Ahmad Soemitro. Kedua-duanya valid dan kedua-duanya benar. Jadi tidak mungkin rasanya ya sebagai seorang yang pernah ya menjadi bagian dari pejabat di lingkungan sebuah kampus khususnya di dekan di Fakultas Kehutanan ya, seorang Ahmad Sumitro tidak tahu tentang penulisan namanya yang sudah mungkin menjadi dokumen resmi, baik karena ya
orang itu tahu tentang penulisan SU atau orang itu tidak tahu tetapi sudah terlanjur, katakanlah begitu ya, terlanjur untuk ditulis dengan nama Ahmad Soemitro dan itu kemudian diterima sebagai surat yang beredar di mana-mana, apalagi sudah mengatasnamakan institusi, lalu kemudian dikatakan itu tidak ada masalah dan itu dianggap sah bahwa itu adalah penulisan yang juga resmi diakui di lingkungan UGM. Jadi kalau kita kembali ke pernyataan rektor, ya, seorang Aida Greenberry sekalipun, ya, sekalipun ia adalah putrinya Pak Ahmad Sumitro, ia juga tidak bisa mengintervensi begitu saja. Makanya tadi kalau teman-teman dengar baik ya pernyataan Roy Suryo yang menerjemahkan komentar Aida Greenberry dalam bahasa Inggris, ya, ia katakan ya Ibu Aida atau Mbak Aida katakan bahwa saya tidak punya kompetensi untuk masuk ke wilayah ini ya. Jadi itu bahasa saya, silakan dengar langsung dari pernyataan Roy Suryo. Jadi saya tidak mau masuk ke wilayah yang tidak saya ketahui dan tidak saya mau masuk ya. Artinya Aida Greenberry sangat sadar bahwa ayahnya ya sekalipun penulisan namanya itu Aida Greenberry, tetapi ya karena sudah beredar juga ya nama Ahmad Sumitro itu adalah Ahmad Soemitro, maka itu juga harus dianggap benar. Nah, masih ingat teman-teman, tidak hanya pernyataan Profesor yang menjadi rektor UGM ya, tetapi Profesor Jimli Asidiki ya, yang ia sempat katakan penulisan nama gelar saya pun di ijazah itu berbeda-beda ya, ada yang Jimli Asidiki pakai Q, ada juga yang ditulis Asidiki pakai K. Lalu orang kemudian berdebat mati mana yang benar ya, lalu mempersoalkan mana yang asli mana yang palsu. Ingat teman-teman ya bahwa dari kasus itu saja ya, persis seperti yang Jimli Asidiki katakan bahwa memang di kampus-kampus di Indonesia persoalan penulisan nama itu memang bisa berkemungkinan keliru atau salah di tahun 90, 80, 70-an. Karena memang belum ada proses digitalisasi yang ketika kita menggunakan proses itu kemudian kita menjadi mengerti bahwa tidak ada atau bahkan tidak mungkin nama seseorang itu berbeda kalau itu sudah dikerjakan oleh mesin. Apalagi ya mesin pindai nama ya. Kalau misalnya seseorang bernama ya Agus ya Harimurti misalnya. Lalu ada penulisan Agusnya itu AGUS ya. Lalu suatu kali ditulis AGOES ya, OE ya. Pasti mesin pindai ya, mesin cerdas untuk memastikan ini orang yang benar dimaksud atau bukan, itu tetap akan menolak penulisan AGOES ya, AGOES ya. Yang akan diterima itu adalah Agus, AGUS ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Profesor Jimli Asidiki itu mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak perlu masuk ke wilayah yang sebetulnya tidak substansial ya. Yang substansial itu apa? Bahwa Pak Jokowi adalah asli ya alumni UGM dan itu sudah diakui. Lalu Pak Jokowi lulusan dari Fakultas Kehutanan, bahkan lulusan yang membanggakan dari Fakultas Kehutanan UGM. Dan menurut saya itu yang jauh lebih prinsip ya daripada kita mempersoalkan penulisan nama ya Ahmad Sumitro itu pakai SU atau Ahmad Sumitro itu pakai SOE ya. Itu menurut saya bukan sesuatu yang prinsip. Jadi persoalan yang sudah diangkat dan dibahas oleh Ibu Rektor dan juga oleh Profesor Jimli Asidiki ketika mencontohkan ijazahnya sendiri ditulis pakai Q atau pakai K dan itu tetap dianggap sebagai dokumen resmi dan tidak mungkin diubah lagi ya dan sampai saat ini diterima, itu menurut saya adalah sesuatu yang tetap menjadi catatan kritis kita ya untuk menemukan apa yang substansial, apa yang paling prinsipil terkait dengan kegaduhan di seputar ijazah Pak Jokowi
yang seolah-olah ya penulisan yang baku itu adalah Ahmad SU dan bukan Ahmad Soemitro seperti yang tertulis dalam ijazah Pak Jokowi. Belum lagi kita mempersoalkan terkait dengan tanda tangan. Bisa saja teman-teman ya, saya sebagai orang yang juga pernah menduduki jabatan publik ya terkait dengan nama dalam dokumen resmi mahasiswa, kadang-kadang ada juga penulisan gelar yang tidak lengkap ya. Misalnya Profesor Mahfud MD gelarnya SU ya, sarjana utama kalau saya tidak salah ya, sarjana utama itu setara dengan S2 di UGM, dan itu kemudian dalam sebuah dokumen resmi negara ketika beliau masih pejabat yang ditandatangani oleh Pratikno sebagai sekretaris negara, itu tertulis ya dalam dokumen itu MAP ya. Jadi SU-nya hilang tapi menjadi MAP. Padahal teman-teman, penulisan SU itu adalah ijazah asli dari Prof. Mahfud MD dan tidak boleh diganti sembarangan dengan MAP. Tetapi itu sudah terlanjur ya sebagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Dan itu contoh-contoh yang membuat kita jadi mengerti bahwa persoalan ini sebetulnya adalah persoalan yang di satu sisi ya bisa jadi ini dianggap bermasalah bagi orang-orang yang memang bawaannya sudah negatif thinking, tetapi bagi orang yang apresiatif ini tidak sesuatu yang bisa dianggap sebagai bukti tentang palsunya sebuah dokumen misalnya ya, termasuk ketika Prof. Jimli Asidiki mengingatkan penulisan nama di ijazah saya, Asidiki itu pakai Q atau pakai K, dan itu ya ada di dalam dokumen yang ia miliki ya. Kalau ia pernah menjadi presiden, mungkin akan ada orang yang berteriak-teriak palsu, palsu, dan palsu. Nah, untung saja Jimli Asidiki tidak pernah menjadi presiden. Karena itu, ya kekuatan daya kritiknya tidak seperti yang dialami oleh Pak Jokowi. Jadi, teman-teman, kembali ke diskusi kita. Apakah yang diteriak-teriakkan oleh Roy Suryo itu prinsip? Menurut saya tidak. Ya, paling tidak Profesor Ova Emilia, ya sebagai rektor, dan kemudian penjelasan dari Prof. Jimli Asidiki, contoh dari Profesor Mahfud MD itu makin memperkuat kita untuk ya mempersoalkan soal pengadministrasian ya penulisan resmi dalam dokumen resmi seperti ijazah yang pada tahun 70, 80, 90 memang menjadi celah untuk kita mempertanyakan atau mempersoalkannya. Tetapi ketika mesin pindai atau mesin cerdas untuk membaca penulisan yang tepat, rasanya tidak mungkin lagi akan ada kecolongan persoalan terkait dengan ijazah yang dimiliki oleh siapapun ya, termasuk Pak Jokowi, siapa dekannya dan bagaimana penulisan yang tepat dari seorang yang bernama Ahmad Sumitro, Ahmad Soemitro atau Ahmad Sumitro. Tetapi penjelasan Prof. Ova Emilia bahwa kedua-duanya dianggap benar itu juga ya meruntuhkan logika yang menurut saya menyesatkan dari Roy Suryo, KRMT Roy Suryo, yang bisa kita sebut ya tidak mengindahkan ya statusnya sebagai KRMT, justru ia begitu merendahkan dengan ya menghina ya menista orang lain dengan ocehan-ocehan yang menurut saya ya sangat merendahkan harkat dan martabat orang lain. Semoga ada manfaatnya teman-teman, dan salam hormat YouTuber NKRI.